Kapal asal Nusa Tenggara Barat atau NTB yang membawa 30 pekerja migran Indonesia atau PMI biasa disebut tenaga kerja Indonesia atau TKI ilegal dikabarkan tenggelam di perairan Batam, Kepulauan Riau pada Kamis. Sebanyak 23 orang berhasil dievakuasi, 7 lainnya masih dalam status pencarian. Kapal tersebut hendak menuju Malaysia. Kabar kapal tenggelam tersebut diterima otoritas pada Kamis malam sekitar pukul 9.30 WIB. Kepala UPT Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI NTB, Apri Danar Prabawa membenarkan kabar tenggelamnya kapal tersebut. Kami mendapatkan informasi dari BP2MI Kepulauan Riau, penumpang mayoritas warga NTB, katanya. Dikutip dari Antara, Apri membenarkan 23 di antara 30 penumpang kapal yang menjadi korban sudah berhasil diselamatkan. Sedangkan sisanya 7 orang masih dalam pencarian. Semua PMI ilegal yang berhasil diselamatkan, kata dia, berasal dari NTB. Mereka sudah berada di markas Komando Pangkalan TNI Angkatan Laut Batam. Pihak SAR masih melakukan pencarian di lokasi kejadian terhadap penumpang yang hilang, telah ujarnya. Pihaknya juga masih berkoordinasi dengan BP2MI Kepulauan Riau dan Lanal Batam untuk proses pemulungan para korban yang selamat dalam peristiwa itu. Saat ini penumpang selamat masih proses pemulihan setelah kecelakaan dan akan lanjut proses pendalaman terkait keberangkatan. Fitlah pungkasnya. Aktivitas pengiriman PMI ilegal masih marak terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan sebelumnya TNI Angkatan Laut atau AL menggagalkan pengiriman total 295 pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal sejak Januari lalu. Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal Lausmana TNI Yudo Margono mengaku telah memerintah jaraknya untuk dapat bekerja bergerak cepat guna mencegah keberangkatan PMI ilegal. Saya memerintahkan apabila ada informasi tentang informasi PMI ilegal yang akan berangkat, tidak perlu menunggu berangkat sampai di laut. Sebelum mereka bersangat berangkat, silakan tangkap. Setelah berkoordinasi dengan pihak terkait, kalau sudah di laut akan lebih sulit untuk melacaknya, kata Yudo. Dalam keterangannya tertulis pada Jumat, kasus pekerja migran Indonesia mengalami eksploitasi saat bekerja di Malaysia bukan hal baru. Kasus terkini, seorang pekerja migran berusia 60 tahun asal Jawa Barat berinisial YK diketahui telah bekerja selama 7,5 tahun di Malaysia tanpa digaji. KBRI Malaysia menjelaskan YK datang ke Malaysia atas keinginan saudaranya untuk bekerja dengan iming-iming gaji yang menggiurkan. Namun selama bekerja di Malaysia, YK tidak pernah menerima gaji dan tidak diperbolehkan menerima telepon. Kepada staf LTS Ketenagakerjaan, majikan YK pun membantah telah memperpujakan YK. Alasannya tidak ada kontrak kerja sebagai bukti sehingga ia menolak untuk membayar gaji YK. Menurut majikan tersebut, ia sudah memberi tumpangan dan sudah memberi makan dari sembari menunggu kepulangan YK ke kampung halaman. Duta Besar RI Dubes RI untuk Malaysia Hermono pun mengatakan kasus yang dialami YK, yakni majikan menolak membayar gaji dengan alasan tidak ada kontrak kerja, cukup banyak terjadi, khususnya
pada pekerja domestik. Ini modus klasik agar majikan lepas dari tanggung jawab karena penegak hukum kepada majikan nakal sangat lemah. Itulah sebabnya banyak majikan lebih memilih memperkerjakan PMI under medsos, kata Hermono seperti kutip dari keterangan tertulisnya pada Kamis. KBRI Kuala Lumpur telah menjalin kerjasama dengan otoritas setempat, yakni Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia untuk menyelamatkan YK. Saat ini PMI itu telah ditempatkan di rumah perlindungan yang dikelola otoritas Malaysia. Desak proses hukum Kementerian Luar Negeri atau Kemelu RI pun mendesak agar penegak hukum dilakukan kepada majikan YK tersebut. Kami mendukung proses penegakan hukum yang tegas berdasarkan undang-undang anti perdagangan orang yang dimiliki Malaysia. KBRI Kuala Lumpur akan terus memonitor proses penegakan hukum tersebut dan memastikan YK mendapatkan hak-haknya secara penuh berdasarkan hak-hak ketenagakerjaan yang harus didapatkan, kata Juda dalam proses briefing secara daring. Fenomena tidak perdagangan orang dengan dalih memperagakan pekerja migran itu dilakukan dengan berbagai modus, mulai dari memberi janjian penipuan dengan upah tinggi dengan pekerjaan yang tidak realistis di Malaysia hingga jeratan utang dalam bentuk keluarga mendapatkan uang di awal. Berangkat ke Malaysia dengan status pekerja migran disertai pola pemberangkatan dengan modus tidak dalam posisi rentan dan terorganisasi di Malaysia. Ini yang dialami Ibu Lasri dan anaknya Nur Khalifah pada Juda 4 Februari lalu. 16 kasus Juda pun mengatakan, Juda Nugraha mengatakan, sejak awal tahun hingga bulan Februari ini, sudah ada 16 kasus gaji PMI tak dibayar berdasarkan laporan KBRI Kuala Lumpur, Malaysia. Di KBRI Kuala Lumpur ada 16 kasus terkait dengan gaji tidak dibayar dengan nilai yang bisa diselamatkan sebesar 1,1 miliar, kata Juda. Sementara itu, sepanjang 2021, KBRI Kuala Lumpur melaporkan ada 2016 kasus gaji tidak dibayar yang dialami oleh PMI di Malaysia. Juda mengatakan maraknya kasus pekerja tanpa dibayar yang dialami PMI di Malaysia menegaskan pentingnya urgensi kesepakatan MOU antar Indonesia dan negeri jiran mengenai penempatan dan perlindungan PMI.